Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama aku, Sally Marcelia. Jadi di video kali ini aku bakalan ceritain sesuatu yang memang belum orang lain tahu, khususnya orang-orang banyak. Kenapa aku berhenti balap? Mungkin sebagian dari kalian pada penasaran, kenapa sih aku berhenti balap? Malah banyak yang DM sama aku, "Kak, nggak usah berhenti balap sih. Kak, nggak apa-apa, kakak jarang balap juga, yang penting kakak jangan berhenti." Banyak banget, pokoknya pasti pada penasaran kenapa aku berhenti balap. Awalnya sih bingung, aku mau cerita dari mana. Aku bingung sih sebenarnya aku mau ceritain dari mana, karena memang ceritanya sedikit sensitif. Jadi gini teman-temanku semuanya. Aduh, berat sih aku mau ngomongnya. Oke, pertama aku berhenti balap karena satu hal. Ini sesuatu hal yang wow, apa coba gini ya, jadi aku tuh ngerasain beda banget pas lagi balap, itu ngerasain beda. Soalnya aku kan kalau balap itu emang sering podium, terus tiba-tiba waktu itu aku langsung turun banget, langsung ngedrop banget, karena kalau nggak motor aku yang mati, akunya yang lemas. Terus kalau nggak akunya yang lemas, akunya yang jatuh. Pokoknya tiba-tiba waktu itu prestasi aku down banget. Dari tadinya naik langsung cuk. Berisik ya. Turunnya itu nggak kayak turun tangga gitu, set kayak nggak naik. Kalau mau naik dulu lah urutan tangga satu ke tangga yang lain. Ini pas aku turun memang tiba-tiba langsung ke bawah gitu. Jadi tiba-tiba prestasi aku turun dengan sangat. Di situ aku memang rasa down banget ya, karena you know lah, aku tiba-tiba jadi turun drastis banget prestasinya. Awal itu mulai dari kapan ya? Pas aku balap di Majalengka. Kalian pernah nonton gak sih pas aku jatuh, pas aku start itu aku langsung dari pinggir itu langsung sampai nabrak orang-orang itu sup. Nah, dimulai dari situ. Aku rasa emang udah kacau banget tuh kan. Biasanya sih kalau aku pulang dari Lampung nih, dari rumah aku kan tinggal di Lampung. Itu kalau misalkan ada panggilan, ada telepon dari Acep suruh balap, aku ke sana, terus aku balap, itu nggak terlalu mengecewakan. Pastinya adalah masuk podium. Di antara 1, 2, 3 ini ada aku masuk. Pas kemarin, pas ke Majalengka itu aku sama sekali poek muncul dalam Sundamanya. Pokoknya mah jadi nggak kekontrol gitu. Aku juga sempat bingung. Terus event-event selanjutnya itu pas di mana ya? Di mana? Di Sukabumi kalau nggak salah. Itu di Sukabumi aku ngerasain hal-hal aneh juga. Kayak aku dulu sih emang jago star ya, katanya jago star apa sih, star cowboy finish melendoy ya sih. Emang aku bukan jago bisa star lah ya, emang aku dulu kan star nggak jarang di belakang. Aku bukan sombong sih, gimana tuh ya, aku mau gitu. Aku bisa start. Terus pas aku race di Sukabumi itu aku ngerasain apa ya, tiba-tiba nih aku pas tes motor itu motor tuh biasa aja, kayak ngoper gigi itu biasa aja, masih normal. Pas aku start nih, pas di race itu aku tiba-tiba nggak bisa nurunin gigi, jadi gigi itu berada di gigi 3. Sedangkan aku kalau di balapan itu nggak bisa kalau aku dipakai di gigi 3, sedangkan aku kan pakai modif, jadi otomatis harus main kupling terus tuh kan. Di situ aku finish di urutan ketiga. Dan aku bilang sampai di pedok itu motornya bisa, setelah mekanik aku cobain motor terus hidupin motor, itu bisa dioperin giginya. Aku mulai apa ya, setelah beberapa kejadian
Pernah juga waktu itu aku ngeres di Majalengka, itu aku bener-bener nggak sadar, juga nggak tahu nggak sadar gimana ya, bukan nggak sadar aku di mana, bukan gitu, tapi aku res nih ya. Setelah 2 putaran itu aku ngerasa kayak aku nggak inget apa-apa sih sebenarnya, bukan nggak inget apa-apa. Jadi rasa aku untuk ngotot ngegas itu nggak ada, malah aku ngelihat nih saya bawa motor kan ngeng, terus ada yang nyalip aku set. Nah aku tuh biasa aja, nggak ada ih kurang kesalip, nah nggak ada pikiran gitu ya, biasa aja gini set. Nah aku ingat aku udah mau lap terakhir, aku mikir aku ketiga kata aku. Nah aku langsung ngejar lagi, aku masih bingung kok bisa ya, aku nggak inget apa sih, kayak ngelamun gitu motor. Tapi alhamdulillah waktu itu aku bisa nyusul lagi. Dan setiap malam itu aku tuh ngerasain aku kayak nggak bisa tidur, susah tidur, terus pikiran aku gelisah, dan pokoknya ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak tenang ya. Jadi malam itu aku memang berpikiran untuk aku tuh pengen diruqyah, niatnya pengen soleha. Iya, soleha, maaf, niatnya aku pengen soleha. Aku nelpon temen aku kan, aku nelpon ke si Sabrina Sindut, Dut orang hayang diruqyah, aku bilang gitu. Serius maneh? Iya katanya. Udahlah, besoknya aku pergi ke tempatnya Ndut sama Lia, waktu itu sama Lia teman sekamar aku pergilah ke rumah Ndut untuk rencana untuk diruqyah. Sebenarnya aku malu sih cerita ini, tapi memang ya daripada kalian nanya-nanya terus kenapa aku berhenti balap, aku di situ diruqyah. Dan ruqyah itu aku jam abis zuhur dibacain ruqyah, itu suruh ruqyah nggak mempan, terus aku diminumin air bidara. Nah di situ aku mulai bereaksi. Sebelumnya aku nggak pernah yang namanya kesurupan, nggak pernah sama sekali seumur hidup. Aku baru pas kuliah kemarin pas aku diruqyah ya, aku diruqyah tuh kan, dan memang ada reaksi. Setelah aku minum bidara itu aku muntah, mual, tiba-tiba tubuh aku bereaksi sendiri, langsung lah di situ kan banyak segala macam sampai akhirnya tahu sih, aku juga yang ngerasainnya emang nggak percaya. Apalagi kalian yang ngedenger, nggak apa-apa sih, aku nggak nuntut kalian percaya, aku cuman sekedar sharing aja, cerita aja pengalaman aku. Bisa aku keluar semua kan, mulai dari ceritain semua nggak sih. Ruqyah itu kan sebenarnya untuk ngilangin jin-jin yang ada di dalam tubuh kita. Nah di situ mulailah si ustadznya itu kewalahan karena banyak banget sih ada jin-jin yang nempel di tubuh aku. Mungkin ya dulu aku jarang sholat ya teman-teman, aku ngakuin itu. Dan waktu itu setelah waktu itu di ruqyah itu aku duduknya di jam 12 sampai jam 5 sore, nggak selesai tuh kan, katanya udah enakan belum, aku bilang udah, padahal malah nambah ini apa sih, malah nambah nggak tenang. Aku pulang kan ke kontrakan. Nah di situ aku ngerasa biasa aja sih, pas malam aku ngerasa biasa aja, cuman ngerasa capek aja. Besoknya aku kuliah nih, pas di kuliah ini aku ngerasa kayak risih gitu kan, risih, kayak tangan tuh bergerak-gerak sendiri. Aku mikir ini mau balik. Nah udah ini aku pulang waktu itu sama Mia sama Ndut. Sampai ke rumah aku jadi lagi, jadi aku kemasukan yang jin-jin kemarin sih. Katanya kan kalau udah sekali tuh suka ada lubangnya, jadi biar bisa gampang masuk. Dan loh sebenarnya aku tuh nggak pernah namanya kesurupan, itu baru kali itu pas setelah diruqyah langsung masukan. Kayak masukannya tuh bukan sejam, bukan 2 jam, bukan 15 menit guys. Aku itu tuh masih ingat dari jam 8 sore, 8 pagi itu sampai malam. Bayangin berapa jam. Jadi sadar enggak dan bukan
cuman ketawa-ketawa aja. Sampai tuh aku ngerasain kayak aku nggak bisa napas sama sekali. Waktu itu nggak bisa napas sama sekali, terus aku muntah terus, muntah.